Mengenal spesifikasi dan karakteristik baja. Kami dari kelompok 3 10 DPIB 2 akan memberikan video pembelajaran tentang spesifikasi dan karakteristik baja. Perkenalkan, nama saya Marliana Ekasari dari kelas 10 DPIB 2, absen 3. Perkenalkan, saya Neisha Dunda Heriawan dari kelas 10 DPIB 2, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Raka Aktif Pratama, kelas 10 DPIB 2, absen 18. Perkenalkan, nama saya Satrio Duro, kelas 10 DPIB 2, absen 25. Table of Content. Deskripsi dan peraturan mengenai baja, sejarah singkat perkembangan baja, unsur penyusun baja, sifat mekanik baja, sifat metalurgi baja, kelebihan dan kekurangan baja, tipe struktur baja. Deskripsi baja. Menurut Aristadi, baja merupakan salah satu bahan bangunan yang mempunyai sifat struktur yang baik. Kekuatan baja termasuk tinggi baik tekan maupun tarik, dan kekuatan keduanya hampir sama. Baja terbuat dari perpaduan besi dengan karbon yang memiliki komposisi yang bervariasi tergantung jenis material baja. Kandungan karbon yang ada dalam baja berkisar 0,2% hingga 2,1%. Karbon berfungsi sebagai komponen pengeras yang mencegah pergeseran kisi kristal dari atom besi. Selain itu, unsur yang dipadu dalam baja adalah mangan, silikon, krom, vanadium, dan sebagainya. Sejarah singkat perkembangan baja. Besi pada 1500 Masehi, besi tempa pada 1770 Masehi, besi tuang pada 1840 Masehi, baja proses canai pada 1780 Masehi, baja proses Bessemer pada 1855 Masehi, baja proses Siemens Martin pada 1865 Masehi, baja proses dasar oksigen pada 2000 Masehi. Unsur penyusun baja. 1. Karbon. Karbon berfungsi sebagai pengeras material karena unsur karbon akan mengeras apabila bertemu unsur besi. 2. Mangan. Mangan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan baja dan berfungsi untuk menurunkan laju pendinginan sehingga baja lebih tahan terhadap abrasi. Silikon berfungsi untuk meningkatkan elastisitas baja. Tujuan penambahan unsur penyusun baja: meningkatkan kekerasan baja, memperbaiki sifat mekanik baja pada temperatur rendah maupun tinggi, meningkatkan ketahanan gesekan agar tahan aus, meningkatkan ketahanan terhadap korosi, menetralkan sifat magnet baja. Sifat mekanik baja. Sifat mekanik baja berdasarkan SNI 031792/2002 tidak boleh lebih dari tabel berikut ini untuk struktur bangunan. Sifat metalurgi baja. A. Baja karbon memiliki titik peralihan leleh yang tegas dengan kekuatan leleh berkisar antara 210 sampai 250 MPa. Menurut besarnya persentase karbon, baja karbon dibedakan menjadi 4, yaitu karbon rendah, karbon lunak, karbon sedang, karbon tinggi. B. Baja mutu tinggi mempunyai kekuatan leleh berkisar antara 275 sampai 480 MPa yang dapat diperoleh dengan menambahkan unsur bahan tambah pada baja karbon. Penambahan bahan
paduan seperti krom, nikel, vanadium, mangan, tembaga, fosfor, dan sebagainya, bermaksud agar dapat mendapatkan bentuk mikrostruktur yang lebih halus. C. Baja alloy mempunyai kekuatan nilai berkisar antara 550 sampai 760 MPa. Pada baja alloy, kekuatan nilai didefinisikan sebagai tegangan pada regangan 0,2%. Hal ini dikarenakan baja jenis ini tidak mempunyai titik peralihan nilai yang jelas. Untuk struktur bangunan termasuk kategori karbon lunak. Kelebihan baja: mudah dipasang, kekuatan tinggi, stabil, daktilisasi, komponen baja dapat digunakan kembali. Kekurangan baja: 1. Sangat rentan terhadap korosi. 2. Biaya pemeliharaan tinggi. 3. Biaya perlindungan terhadap kebakaran tinggi. 4. Rentan terhadap buckling. 5. Keruntuhan getas. Tipe struktur baja: struktur rangka, struktur tipe cangkang, struktur tipe suspensi. Struktur rangka. Struktur rangka banyak digunakan pada bangunan seperti sekolah, aula, dan jembatan. Bangunan semacam ini menggunakan baja sebagai struktur rangka, baik sebagian maupun keseluruhan. Umumnya, banyak bangunan yang menggunakan baja sebagai struktur atapnya. Ada juga bangunan yang menggunakan baja sebagai struktur utama, mulai dari fondasi, kolom, balok, hingga atapnya. Struktur tipe cangkang. Struktur tipe cangkang merupakan bentuk struktural 3 dimensi yang kaku dan tipis yang mempunyai permukaan lengkung. Cangkang umumnya digunakan sebagai penahan beban dalam bangunan atau sebagai atap. Hal ini dikarenakan lebar cangkang yang dapat dibuat sangat besar jika dibandingkan dengan tipisnya plat cangkang. Cangkang banyak digunakan untuk bangunan seperti stadion, stasiun, pasar, dan sebagainya. Struktur tipe suspensi. Baja dapat digunakan sebagai struktur tipe suspensi. Kabel tarik merupakan elemen utama pada struktur ini. Karena elemen tarik ini terbukti paling efisien dalam menahan beban, struktur dengan konsep ini semakin banyak digunakan, misalnya pada struktur jembatan suspensi.